Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahsan. Saya akan membahas tentang analisis real menggunakan PowerPoint, yang dimana NIM saya adalah 923842020037. Pembahasan Teorema 2.7, sifat subpremium atau infimum. Misalkan H subhimpunan terbatas di R dan C elemen R. Misalkan C ditambah X sama dengan C ditambah X. X elemen H dan CH sama dengan X elemen H. Maka berlaku 1. Sub C ditambah H sama dengan C ditambah sub H. Baik, kita buktikan. Karena X6 sub H, maka C ditambah X6 C ditambah sub H untuk setiap X elemen S. Jadi C ditambah sub H batas atas dari C ditambah HS. Misalkan R lebih kecil dari C ditambah sub H, maka R dikurang C lebih kecil dari sub H. Sifat supremum menyebabkan terdapat X elemen H, sehingga X lebih besar dari R dikurang C. Jadi terdapat C ditambah X elemen C ditambah H, sehingga C ditambah X lebih besar dari R. Jadi C ditambah sub H sama dengan sub H C ditambah H. Baik, kita lanjut. Teorema 2.8. 1. Misalkan F dan G fungsi dengan range terbatas di D. Untuk setiap X elemen D, Fx 6Gx, maka berlaku INF FD dan 6 INF GD sub F D dan 6 sub GD. Baik, kita buktikan. Di sini saya hanya akan membuktikan sub FD dan 6 sub GD. Andaikan sub FD lebih besar dari sub GD, hal ini berarti terdapat X1 elemen D, sehingga Fx1 lebih besar dari sub GD. Akibatnya Fx1 lebih besar dari Gx untuk setiap X elemen D, khususnya Fx1 lebih besar dari Gx1. Kontradiksi dengan Fx 6Gx untuk setiap X elemen D, jadi hasilnya sub F dan 6 sub GD. Baik, saya akan melanjutkan bahwa pembuktian adanya bilangan irasional. Teorema 2.10. Terdapat bilangan real positif X yang memenuhi X2 sama dengan 2. Bukti. Awalnya kita bentuk himpunan H sama dengan X elemen R. Dan himpunan ini tak kosong karena elemen 1 dan elemen H1, elemen R dan 12 lebih kecil dari 2. Himpunan H terbatas di atas karena terdapat 2 elemen R. Sehingga untuk setiap X elemen H, X lebih kecil dari 2 karena X2 lebih kecil dari 22. Akibatnya, sesuai dengan aksioma kelengkapan, H mempunyai supremum bilangan real. Misalkan bilangan real itu S, sehingga bisa ditulis S sama dengan sub H. Kita masuk ke soal latihan. Soal latihan 2.2.5. 1. Misalkan H subhimpunan terbatas di R dan lebih kecil dari 0. Buktikan bahwa sub CH sama dengan C INFA dan INFC H sama dengan C sub H. Baik, kita akan menjawab pertanyaan soal 1. Bukti pernyataan 1. Sub CH sama dengan C INFH. Kita akan menggunakan definisi supremum dan infimum. Pertama, kita didefinisikan A sama dengan INFH, sehingga untuk setiap X di H, kita memiliki X lebih kecil sama dengan A. Selanjutnya, kita definisikan B sama dengan sub CH. Artinya, CH adalah himpunan hasil perkalian dari setiap elemen di H dengan C. Jadi CH sama dengan CX X elemen H. Kemudian kita lihat bahwa untuk setiap Y di CH, kita memiliki Y sama dengan CX. Untuk suatu X di H, karena C lebih kecil dari 0, 0, Y akan memiliki tanda yang berlawanan dengan X. Jadi
min Y sama dengan min CX karena C lebih kecil dari 0. Kita bisa mengalihkan kedua sisi dengan C dan mengubah tanda CY sama dengan min C dalam kurung min X. Sekarang kita lihat bahwa setiap elemen CY di CH adalah bagian dari min CH. Oleh karena itu, beta sama dengan sub CH adalah infimum dari min CH. Kita tahu bahwa INF min CH sama dengan min C sub H dari sifat-sifat supremum dan infimum untuk konstanta min C dan himpunan H. Jadi, kita dapat menyatakan beta sama dengan sub CH sama dengan min C sub H dengan mengalihkan kedua sisi dengan min 1 atau C. Jadi kita ingat bahwa C lebih kecil dari 0, kita mendapatkan sub CH sama dengan C INFH. Baik, kita lanjut soal latihan. Soal latihan dari 2.6.4. Yang pertama, misalkan I sama dengan A, B dan Y sama dengan C, D. Tunjukkan bahwa I himpunan bagian dari Y jika dan hanya jika C lebih kecil sama dengan A dan B lebih kecil sama dengan D. Baik, kita akan menjawab pertanyaan dari soal. Pernyataan I himpunan bagian dari Y jika dan hanya jika C lebih kecil sama dengan A dan B lebih kecil sama dengan D. Kita buktikan. Jika I himpunan bagian dari Y, maka C lebih kecil sama dengan A dan B lebih kecil sama dengan D. Kita tahu bahwa I himpunan bagian Y, yang berarti setiap elemen dari I juga merupakan elemen dari Y. Dalam hal ini, karena I sama dengan A, B dan Y sama dengan C, D, maka A dan B juga harus menjadi bagian dari Y. Oleh karena itu, C lebih kecil sama dengan A agar A termasuk dalam Y, dan B lebih kecil sama dengan D agar B termasuk dalam Y. Baik, kita lanjutkan. Jika C lebih kecil sama dengan A dan B lebih kecil sama dengan D, maka I himpunan bagian dari Y. Kita tahu bahwa C lebih kecil sama dengan A dan B lebih kecil sama dengan D. Dan demikian setiap elemen dari I sama dengan A, B juga akan menjadi bagian dari Y sama dengan C, D. Oleh karena itu, I himpunan bagian Y. Jadi kita telah membuktikan bahwa I himpunan bagian Y jika dan hanya jika C lebih kecil sama dengan A dan B lebih kecil sama dengan D. Jika ingin menulisnya dengan menggunakan operator lebih kecil, kita bisa mengubahnya sebagai berikut. Pernyataan I himpunan bagian Y jika dan hanya jika C lebih kecil dari A dan B lebih kecil dari D. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.